Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tema filsafat postmodern dan pemikirannya. Dan materi-materi akan disampaikan oleh 3 teman saya, yaitu Mas Danang, Mbak Ayu Chandra, dan Mas Alvin. Untuk pemateri 1 akan disampaikan oleh Mas Danang, pemateri 2 disampaikan oleh Mbak Ayu Chandra, untuk pemateri yang terakhir, pemateri ketiga akan disampaikan oleh Mas Alvin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Trisasongko. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian postmodern. Menurut Pauline Reichenau tahun 1992, postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Juga postmodern cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas, yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam modern seperti karir, jabatan, tanggung jawab personal, birokrasi, demokrasi liberal, toleransi, humanisme, egalitarianisme, penelitian objektif, kriteria evaluasi, prosedur natural, peraturan impersonal, dan rasionalitas. Teoritisi postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia, worldview, metanarasi, totalitas, dan sebagainya. Ciri-ciri postmodernisme: 1. Timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas. 2. Sehingga ia bagaikan perpanjangan dari sistem indera, organ, dan saraf kita yang pada meledaknya industri media massa urutannya menjadikan dunia menjadi terasa kecil. 3. Munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. 4. Munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. 5. Semakin menguatnya wilayah perkotaan urban sebagai pusat kebudayaan dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. 6. Semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. 7. Era postmodernisme juga ditandai dengan munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya eklektisisme dan pencampuradukan dari berbagai wacana, potret, serpian-serpian realitas. 8. Bahasa yang digunakan dalam wacana postmodernisme seringkali mengesankan ketidakjelasan makna dan inkonsistensi, sehingga apa yang disebut era postmodernisme banyak mengandung paradok. Tokoh postmodernisme. 1. Charles Sanders Peirce. Ia lahir di USA tahun 1839 sampai 1914 sebagai ahli semiotika, logika, dan matematika. Ia lahir sezaman Saussure, tetapi Peirce melangkah lebih jauh daripada Saussure. Dengan latar belakang sebagai ahli filsafat, ia dapat melihat dunia di luar struktur sebagai struktur bermakna. Berbeda dengan Saussure dengan konsep diadik, Peirce menawarkan konsep triadik sehingga terjadi jeda antara oposisi biner. Tokoh yang kedua, Roman Osipowicz Jacobson. Jacobson adalah seorang linguis, ahli sastra, dan semiotikus yang lahir di Rusia tahun 1896 sampai 1982. Pusat perhatiannya adalah integrasi bahasa dan sastra, sesuai dengan tulisannya yang berjudul Linguistic and Pustik. Yang ketiga, Jan Mukarovsky. Jan Mukarovsky lahir di Bohemia tahun 1891 sampai 1975. Sebagai pengikut strukturalisme Praha, ia kemudian mengalami pergeseran perhatian dari struktur ke arah tanggapan pembaca. Yang keempat,
Hans Robert Jauss. Ia lahir di Jerman, ahli sastra dan kebudayaan abad pertengahan. Ia ingin memperbaharui cara-cara lama yang semata-mata mendeskripsikan aspek-aspek kesejahteraan sehingga menjadi lebih bersifat hermeneutas. Yang kelima, Jurij Mikhailovich Lotman. Lotman lahir di Rusia tahun 1922. Lotman adalah seorang ahli semiotika struktural, ahli Rusia abad ke-17 dan 19. Yang keenam, Roland Barthes. Barthes adalah seorang ahli semiotika, kritikus sastra, khususnya naratologi. Ia lahir di Prancis 1915 sampai 1980. Ia dan pengikutnya menolak keras pandangan tradisional yang menganggap pengarang sebagai asal-usul tunggal karya seni. Jenis-jenis paradigma ini telah dikemukakan oleh kelompok strukturalisme. Makna karya sastra terletak dalam struktur dengan kualitas regulasinya. Yang ketujuh adalah Umberto Eco. Adalah seorang semiotikus, kritikus, novelis, dan jurnalis. Lahir di Piedmont, Italia, 1932. Menurutnya, semiotika dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Menurut ia, semua bidang dapat dikenal sebagai kode sejauh mengungkapkan fungsi estetik setiap unsurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Rizky Ananda, NIM 067, akan menyampaikan materi keempat dan kelima. Yang keempat, konsep dasar postmodernisme, dan yang kelima, implikasi-implikasi dalam pendidikan masa kini. Saya akan mulai dari konsep dasar postmodernisme. Seperti hal eksistensialis, postmodernisme bekerja untuk meningkatkan perspektif pengetahuan manusia. Sementara eksistensialis fokus pada kesadaran tentang pendapat individu. Postmodernisme fokus pada kesadaran tentang kesenjangan sosial dengan mendeskonstruksi asumsi tradisional tentang pengetahuan, pendidikan, sekolah, dan pengajaran. Postmodernisme merujuk pada instruksi sebagai representasi yang mereka definisikan sebagai ekspresi budaya atau diskusi yang menggunakan narasi tentang realitas dan nilai-nilai cerita, gambar, musik, dan konstruksi budaya lainnya. Implikasi-implikasi dalam pendidikan masa kini. Untuk memajukan para peserta didik, postmodernis memberikan wawasan kepada sang pendidik atau guru bahwa guru harus terlebih dahulu mengembangkan diri mereka sendiri sebagai pendidik profesional. Mereka perlu mendekonstruksi pernyataan resmi tentang tujuan, kurikulum, dan organisasi sekolah, serta peran dan misi guru. Pengembangan yang hebat berarti bahwa ketika para guru beralih ke praktik, mereka mengambil tanggung jawab untuk membentuk masa depan mereka sendiri dan untuk membantu siswa membentuk kehidupan mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, harap dimaklumi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.